Shalom, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam beberapa waktu ini kita banyak mendengar atau mungkin kita juga membaca berita tentang Truong Mailan. Pernah dengar nama itu? Seorang ratu properti dari Vietnam yang divonis mati karena melakukan korupsi sebanyak 200 T. Saudara bayangkan 200 T itu berapa banyak saudara? Kalau untuk membangun gedung ini saja saya tidak tahu habis berapa M Pak Silas? Ya, 20 M. Saudara membayangkan punya uang 20 M itu seberapa banyak? Apalagi kalau koin semua ya, hitung moko sendiri itu ya. Saudara, itu adalah sebuah mega proyek yang sangat besar, sebuah proyek yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak masuk akal seorang perempuan mampu untuk melakukan korupsi sebesar 200 T. Tetapi seberapapun besar proyek-proyek yang ada di dunia ini, ada satu proyek yang jauh lebih besar, yang sebenarnya proyek itu juga dipercayakan kepada saudara dan saya. Proyek itu disebut sebagai mega proyek ilahi. Dan hari ini kita akan belajar dan merenungkan sebuah tema yang berjudul perintahnya yang terakhir, prioritas kita yang pertama. Perintahnya yang terakhir menjadi prioritas untuk kita terus hidupi dan menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tidak peduli saudara sudah sekian lama jadi orang Kristen, tidak peduli saudara baru saja menjadi orang Kristen, perintah ini adalah perintah yang tidak boleh dibantah oleh siapapun juga kalau saudara mengaku sebagai orang Kristen. Lalu perintah yang mana? Saya percaya saudara tahu. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bergantian, perhatikan kalimat saya. Membacanya bergantian berdasarkan tanda baca. Titik, titik koma, titik dua, dan beberapa tanda baca yang lainnya. Ya, mari kita akan mulai membaca bersama-sama. Silahkan boleh buka Alkitabnya baik di handphone saudara atau Alkitab fisiknya. Saya akan memulai. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, silahkan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Karena itu pergilah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mengapa perintahnya yang terakhir disebut sebagai amanat agung? Saya mengajak kita untuk melihat sebenarnya kemunculan amanat agung itu bukan hanya muncul di dalam kitab Matius. Kalau saudara membaca di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 16, di situ dituliskan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kemudian Matius 28 yang kita baca, kemudian di dalam Lukas minimal Lukas mencatatkan 2 kali.
Yang pertama di dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan memperoleh kuasa kelak apabila Rohul Kudusku turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea atau di seluruh Samaria sehingga sampai ke ujung bumi. Itu terjemahan yang lama. Itu adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kemudian tolong diklik. Satunya lagi enggak ada ya? Kita balik. Itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Lukas 24 ayat 47. Saya akan carikan dulu buat kita. Saya pikir saya sudah menuliskannya. Lukas 24 ayat yang ke-47. Ada di atasnya. Bunyinya seperti ini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan yang terakhir tadi di dalam apa? Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21, Yohanes 17 juga ada di situ dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau semua Injil bahkan di dalam kitab para rasul dicatatkan tentang amanat agung, saudara bisa menduga betapa urgennya perintah yang diberikan oleh Yesus ini. Ini bukan hanya sekedar sebuah himbauan. Ini bukan hanya sekedar sebuah ajakan, tetapi ini hukumnya adalah wajib. Kalau namanya hukumnya wajib, saudara harus melakukan apa dan bagaimanapun situasinya. Itulah sebabnya mengapa amanat ini disebut sebagai amanat agung. Ironisnya, ketika Yesus memberikan amanat agung ini, saudara baca tadi dalam bacaan kita ayat yang ke-16, justru beberapa orang menjadi ragu-ragu dan tidak percaya. Beberapa orang menjadi takut. Kalau Bapak Ibu Saudara punya proyek yang besar seperti pembangunan gedung kita hari ini, siapa ketua panitia yang akan Bapak Ibu Saudara tunjuk? Pak Silas? Oh, dia hanya tahu baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Siapa? Oh, orang yang tahu tentang pembangunan. Orang yang tahu tentang bagaimana membangun lantai 7 misalnya. Yang mengerti harga, yang tahu bagaimana harus bekerja, yang tahu bekerja dengan jujur. Saudara akan membuat semacam track record dari orang yang akan saudara rekrut. Orang ini adalah orang yang terbaik. Tetapi justru ironisnya ketika kita membaca tentang amanat agung, Yesus memberikan perintah ini justru kepada 11 muridnya yang sedang ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan tidak keliru memberikan perintah itu? Apakah Yesus sedang bermain-main tentang amanat yang besar ini untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya? Seharusnya Yesus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Mari kita coba melihat satu demi satu, tidak usah banyak-banyak. Perintah ini diberikan kepada Petrus. Siapa Petrus? Orang yang baru saja menyangkali dia. Oh sorry, saya tidak kenal dengan orang itu. Pembantu dari Pilatus itu bertanya, aksenmu aksen Galilea. Kamu sering bersama dengan dia, saya melihatnya. Oh sorry, saya tidak kenal. Saudara bisa membayangkan orang yang bahkan menyangkali dia diberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Diberikan kepada siapa? Yohanes? Yakobus? Oh saudara juga mereka tidak lebih baik daripada Petrus.
Mereka adalah orang-orang yang kasar. Mereka adalah orang-orang yang berangasan, yang pernah marah karena mereka ditolak masuk ke satu desa ngomong kuat sama Yesus. Tuhan, kalau boleh kita minta api dari langit. Untuk apa? Membakar desa yang tidak tahu diri itu. Cocokkah perintah besar itu diberikan kepada mereka? Diberikan kepada Thomas, si peragu itu. Yang bahkan berkata, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, seharusnya perintah besar, amanat besar itu diberikan kepada orang yang terbaik. Diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau seandainya Yesus datang dan kemudian melihat Bapak Ibu Saudara, yakinkah saudara akan diberikan perintah yang besar itu? Tetapi persoalannya bukan tentang siapa saudara dan saya. Bukan tentang siapa Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan Thomas, bukan Matius, mantan pemungut cukai itu. Tetapi ini adalah berbicara tentang siapa yang memberikan perintah itu, yang kemudian wajib dan harus kita kerjakan dan lakukan. Saya ingin mengajak kita untuk mundur sejenak. Saudara, kalau kita membaca tadi ayat yang ke-16, mereka berjanji bertemu di Galilea. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus memulai atau memberikan janji atau perintahnya itu di Galilea? Dalam perspektif misi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Galilea itu adalah tempat yang spesial. Kenapa? Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 9 ayat 1, di sana dituliskan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, yaitu wilayah bangsa-bangsa lain. Dan ketika Yesus datang, Yesus memulai pelayanannya. Yesus bahkan memulai pelayanannya pun di Galilea. Kenapa? Karena ini adalah penggenapan dari nas kitab suci yang berbicara bahwa Injil itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Injil itu bukan hanya untuk orang-orang Israel. Tetapi Injil itu berbicara tentang segala bangsa. Itulah sebabnya ini disebut sebagai amanat agung. Itulah sebabnya ini disebut sebagai sebuah perintah besar. Karena ini sesuatu yang sudah Allah rancangkan sejak semula. Itulah sebabnya mengapa Galilea, kalau saudara lihat petanya, boleh tolong tunjukkan petanya. Di sana saudara akan menemukan bahwa sesungguhnya dari Galilea itulah kemudian saudara akan bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya dipandang kafir. Mereka dipandang bukan sebagai orang yang suci. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang second. Dipandang sebagai orang-orang yang kafir itu yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi justru dari situlah kemudian Yesus berbicara kepada mereka. Jalan lain yang menuju ke laut itu adalah pintu untuk pemberitaan Injil bagi segala bangsa. Itulah sebabnya mengapa perintahnya yang terakhir menjadi prioritas kita yang pertama. Sekali lagi dalam perspektif misi. Saudara, kalau kita melihat mulai dari penciptaan sampai nanti pada kedatangan Yesus yang kedua, tolong ditampilkan. Ini adalah sebuah timeline dari misi Allah, saudara. Saudara, sebelum manusia diciptakan ada yang namanya kekekalan. Tetapi kemudian ketika kemudian manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa, misi Allah itu dimulai. Tadi pagi kita membahas dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Lalu
Semua itu digenapi oleh Tuhan, mulai dari pemilihan Abraham sampai kepada kedatangan Kristus yang pertama, dan kemudian masuk kepada yang disebut masa di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Slide berikutnya. Hari ini, saudara dan saya hidup dalam masa yang disebut sebagai masa antara. Yang pertama, kedatangan Yesus terjadi pada waktu Natal yang sering kita rayakan, tetapi saya yakin Yesus tidak datang 25 Desember, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tahu bahwa Yesus pernah datang, lahir di Bethlehem melalui rahim Maria. Itulah kedatangan yang pertama. Yesus mengerjakan karya keselamatan yang sudah Allah rancangkan sampai kepada kematiannya di atas kayu salib, kemudian dia naik ke surga. Hari ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Sehingga dalam masa pertama kedatangan Yesus sampai masa kedua kedatangan Yesus, itulah disebut sebagai masa antara di mana saudara dan saya hari ini ada dan hadir di dunia ini. Sehingga kita boleh meyakini, tidak secara kebetulan dalam masa yang seperti ini, saudara dan saya ada. Tidak secara kebetulan saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi bagian satu jemaat di dalam sebuah gereja. Karena sebenarnya dalam masa antara inilah Tuhan sedang memiliki maksud dan panggilannya. Dan itulah sekali lagi sebabnya, mengapa perintahnya yang pertama itu menjadi prioritas kita yang perintahnya yang terakhir itu menjadi prioritas kita yang pertama. Saudara, mari kita melihat urgensinya. Urgensi penuntasan amanat agung itu berbicara tentang apa? Second coming. Kedatangan Yesus yang kedua. Tadi pagi saya mendengar tentang doa, tadi atau kemarin ya, Pak Silas berdoa seperti ini. Menyambut mempelai pria kita. Saudara, kita diberi pengajaran bahwa kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, bahwa Yesus adalah mempelai kita. Mempelai dari gereja itu yang akan menjemput para saleh-salehnya. Matius 24 ayat 14 mencatatkan kepada kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa? Baru tibalah apa itu? Kesudahannya. Makanya tidak salah kalau ada di dalam Petrus dicatatkan, dengan demikian dengan kamu memberitakan Injil, kamu mempercepat kedatangan Kristus yang kedua. Dan saudara dan saya menjadi bagian dari orang-orang yang harus terlibat di dalamnya. Saudara dan saya merupakan bagian dari orang-orang yang mempercepat kedatangan Kristus yang kedua itu. Inilah urgensinya. Sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan sejak semula. Tapi kembali lagi. Kalau kita melihat kepada diri kita dan melihat kepada gereja. Terasa miris Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Kristen yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk di dalam gerejanya tetapi maaf, tidak berbuat apa-apa bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan banyak gereja-gereja Tuhan yang tidak tahu bahwa di luar sana ada banyak suku-suku yang terabaikan yang tidak mengenal Kristus. Suku yang terabaikan itu tidak sama dengan suku yang di pedalaman. Suku yang terabaikan itu adalah mereka adalah orang-orang yang belum percaya yang mungkin di depan pintu gereja kita. Tetapi gereja tidak memiliki kepekaan untuk melakukan penjangkauan kepada mereka. Karena amanat agung tidak menjadi prioritas di dalam hidup kita. Di dalam pelayanan kita. Kita sibuk berbicara tentang kemakmuran. Kita sibuk berbicara tentang kesuksesan. Kita sibuk berbicara tentang menjadi kaya. Kelirukah? Tidak.
Tetapi saudara sedang melakukan manipulasi berita Injil. Ketika kita hanya berbicara tentang Yesus sebagai penyembuh. Tetapi kita lupa menceritakan Yesus sebagai juru selamat. Karena kalau Yesus datang hanya sebagai penyembuh Bapak Ibu Saudara. Buat apa Yesus harus mati di atas kayu salib? Sia-sia, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Paulus berkata, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena ia mengubahkan, karena dia menjadikan seorang baru, mentransformasi hidupnya, menjadikan dia pribadi yang berbeda. Kalau hari ini saudara merasakan menjadi pribadi yang berbeda, bukan karena saudara. Tetapi karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hidupmu. Amin. Inilah panggilan kita. Dan ini yang harus kita kerjakan. Dan di dalam amanat agung itu Bapak Ibu Saudara. Ada 4 all, kalau dalam bahasa Inggris itu menarik sekali. Yang pertama, bicara tentang all power. Yang kedua berbicara tentang all nation. Yang ketiga berbicara tentang all things. Yang terakhir berbicara tentang always. Saudara, mengapa ini disebut sebagai 4 hal yang terbesar? Mengapa ini menjadi segala-galanya, all in all? Karena yang pertama, sekali lagi amanat agung ini bukan berbicara tentang siapa saudara dan saya. Saudara tidak perlu merisaukan bahwa saudara amanat agung itu tidak akan sampai ke ujung bumi. Justru yang harus kita risaukan adalah mengapa saya tidak terlibat di dalam amanat agung itu. Dan 4 all yang terbesar itu yang pertama adalah pemberi dari amanat agung itu pribadi yang terbesar dan yang teragung yang pernah hidup. Amin. Siapa? Yesus. Apakah ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengerjakan pelayanan ini? Karena saudara berkata, oh maaf, saya ibu rumah tangga biasa. Oh maaf, saya masih sekolah. Oh maaf, saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pekerja. Saya hanya seorang yang hidup menumpang di rumah orang lain. Kalau saudara berkata seperti itu, saudara sedang mengabaikan siapa pemberi perintah terbesar dan teragung itu. Kita ingin membandingkan dengan siapa? Saudara ingin membandingkan dengan Alexander Agung? Saudara tahu Alexander Agung? Alexander the Great. Seorang yang luar biasa yang hampir menguasai seluruh dunia. Saudara pernah mendengar nama Genghis Khan? Pada akhirnya mereka semuanya tidak ada. Tetapi Yesus adalah pribadi yang terbesar. Hidup tidak lamanya 33 tahun lebih kurang. Melayani lebih kurang 3,5 tahun. Tetapi karya pelayanannya bertahan sampai 2000 tahun kemudian. Bahkan sampai kedatangannya yang kedua. Karena dia adalah Tuhan. Allah yang menjadi manusia, Allah yang sempurna. Sehingga jaminan dari amanat agung itu menjadi prioritas kita yang pertama adalah kita memiliki pribadi yang terbesar dan teragung itu. Persoalannya, apakah saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Apakah saudara mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh? Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Atau jangan-jangan Anda hanya mencari Yesus hanya demi kesembuhan saudara. Demi masa depan saudara. Demi kesuksesan saudara. Demi sesuatu yang akan binasa. Kalau saudara hanya mencari Yesus untuk sesuatu yang binasa. Untuk sebuah proyek yang ada di dalam dunia ini. Maaf. Kita sedang kehilangan inti hidup kita sendiri. Kita sedang tidak memiliki makna hidup itu. Tetapi ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segalanya itu.
Dan Dia yang memberikan amanat agung itu. Sehingga perintahnya yang terakhir menjadi prioritas kita yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya bukan hanya dijamin oleh pribadi yang terbesar dan teragung. Tetapi saudara dan saya dijamin oleh kuasa yang terbesar dan yang teragung. Yesus berkata, segala kuasa di mana? Di surga. Dan di mana? Di bumi. All authority. Semua otoritas. Ini berbicara tentang kuasa yang menguasai semesta ini. Kedaulatan. Saudara bisa membayangkan raja yang berdaulat itu? Saudara, saya pernah berkunjung ke satu makam Bapak Ibu Saudara. Di Jawa Tengah. Yang kita datangi ini adalah pendiri satu keraton yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita datang, saya cuma pengen tahu. Saya tidak datang cari pesugihan Bapak Ibu Saudara. Saya datang, saya masuk, disuruh pakai kain batik, jarik itu, tahu Bapak Ibu ya. Kemudian disuruh masuk. Waktu disuruh masuk, kami tidak boleh jalan seperti ini, tahu jalannya seperti apa? Cukup jauh saudara. Dan saya ini bergumul dengan perut saya yang lumayan Bapak Ibu Saudara. Rasanya kok melelahkan sekali. Kemudian kita tanya, kenapa harus seperti itu? Kita harus menghormati raja. Saudara bayangkan raja yang mati saja diperlakukan sedemikian. Yesus benar mati. Tetapi dia bangkit karena dia memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Dialah adalah Allah yang berdaulat, raja yang berdaulat atas semesta ini. Tidak ada raja apapun yang sanggup untuk melawannya. Kalau saudara dan saya dijamin dengan otoritas yang besar seperti ini, apakah kita masih beralasan untuk tidak memberitakan kabar baik itu? Ini ibaratnya seorang duta besar. Misalnya Jokowi datang, kemudian memberikan sebuah perintah kepada saya. Luki, kamu pergi ke misalnya Denmark misalnya. Kamu saya utus menjadi seorang duta besar. Siapa yang saya wakili? Jokowi. Bukan hanya Jokowi, Indonesia. Apa yang melekat kepada saya? Kuasa dari Jokowi. Sehingga ketika saya datang ke Denmark, orang akan melihat bukan pribadi saya, tetapi siapa yang ada di belakang saya. Kalau di Jawa itu ada satu istilah sekarang yang sedang ngetren, dekengane pusat. Tahu dekengannya pusat? Backingnya itu, dekengnya itu adalah orang pusat. Bisa menang proyek, bisa menang sidang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu di dunia Bapak Ibu Saudara. Lah kalau di dunia saja bahkan kita mengandalkan kuasa-kuasa yang seperti itu. Bahkan pendeta ini buruknya pendeta ini. Seringkali mengandalkan KTP-nya yang tertulis pendeta. Karena kalau ditilang begitu ditunjukkan KTP pendeta biasanya apa? Dilepaskan biasanya. Saudara, perintah ini bukan hanya sebuah perintah, tapi perintah ini diberikan oleh pribadi yang terbesar dan dijamin dengan kuasa yang terbesar dalam kedaulatan Tuhan. Kalau saudara memiliki seperti itu, pertanyaannya gampang. Nikmat apa lagi yang bisa saudara dustakan dari kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara? Saudara meyakini ada kuasa Tuhan bersama dengan saudara, amin. Saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 digunakan kata kuasa walaupun dengan mood yang berbeda. Kisah Rasul 1 ayat 8 bunyinya seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan,
Ketika kamu menjadi percaya, kamu akan menerima apa? Kuasa. Ketika kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi apa? Saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, lalu ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Oh, tidak seperti itu. Tetapi menggunakan kata dan. Mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu bukan berbicara tentang satu wilayah geografis dan kemudian saudara memilih berangkat ke wilayah geografis yang lain. Tetapi itu bicara tentang dimanapun saudara berada. Saudara harus menjadi saksi karena apa? Anda telah menerima kuasa. Saudara memiliki kuasa itu, amin. Saudara memiliki kuasa itu, amin. Saudara sudah menjadi saksi? Nah, lo gak ada yang jawab. Saudara sudah menjadi saksi? Aduh, kok gak ada yang jawab, sedih saya. Ngaku-ngaku orang Kristen. Ngaku-ngaku punya kuasa. Padahal Yesus ngomong kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Siapa yang ada di dalam hati kita? Roh Kudus. Siapa yang berkuasa di dalam hidup kita? Benar, Roh Kudus. Aku, ketakutanku, kegelisahanku, merasa bodoh, merasa tidak penting, merasa enggan, merasa cemas. Itu yang menjadikan kita tidak pergi untuk menjadi saksi. Padahal saudara diberikan jaminan yang terbesar, kuasa yang terbesar dan yang teragung. Yang ketiga, ini menarik. Saudara bukan hanya dijamin oleh pribadi yang terbesar dan teragung. Saudara bukan hanya diberikan kuasa yang terbesar dan teragung. Tetapi saudara memiliki sebuah proyek yang disebut sebagai proyek, mega proyek ilahi. Ini perintah besar. Yang dikerjakan bukan hanya di Yerusalem tetapi sampai the end of earth. Sampai ujung bumi. Adakah perintah yang jauh lebih besar daripada amanat agung ini? IKN proyek besar Bapak Ibu Saudara. Melibatkan banyak investor bahkan dari luar negeri. Dalam dan luar negeri. Tetapi jangkauannya hanya Indonesia. Dubai. Oh, ada sebuah Burj Khalifah kalau tidak salah namanya. Oh, proyek yang sangat besar. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Tetapi itu pun tidak bisa menjangkau keseluruhan dunia. Tetapi Yesus ngomong, pergilah, jadikan siapa? Semua bangsa. Menjadi apa? Muridku. Artinya jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan karena kamu sudah percaya kepada Yesus, lalu kamu mengabaikan orang yang tidak percaya di luar sana. Jangan karena kamu sudah menerima keselamatan dari Kristus, kamu lupa bahwa di luar sana mereka berbaris menuju kebinasaan. Saudara, saya bersyukur Tuhan izinkan masuk dalam pelayanan misi. Kami di gereja, kami mengerjakan pelayanan misi, bahkan kami sudah mulai masuk menjangkau ke wilayah Sulawesi Barat. Kami memiliki utusan, tapi kami juga mau menggerakkan gereja-gereja yang ada di sana untuk peka. Bahwa mereka di dalam dunia ini bukan hanya sibuk untuk membangun gerejanya. Tadi pagi saya ngomong dengan jemaat, kalau kita bicara tentang gereja, biasanya ABCD, A-nya itu attendance. Apa itu? Jemaat. Berapa banyak jemaatnya? Lah saudara doanya keliru sih. Doanya seperti ini biasanya gereja. Tuhan, Engkau lihat betapa banyaknya bangku-bangku kosong di gereja kami. Itu doanya kan? Tuhan tolong kirimkan jiwa-jiwa untuk mengisi bangku kosong ini, amin. Sekarang perintah Tuhan omong apa?
Pergi, jadikan semua bangsa murid. Doa saudara apa? Tuhan tolong pergi, kamu cari jiwa bagi gerejaku. Terus sekarang yang jadi Tuhan, yang jadi umat siapa? Ini sudah kebalik-balik cara berpikirnya. Tuhan ngomong, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tapi doa saudara seperti ini. Tuhan kirimkan tuaian-tuaian itu untuk boleh masuk ke gereja kami. Saudara bukan meminta tuaian. Karena tuaian itu ada di depan mata kita. Ada di sekitar gereja saudara. Mungkin bahkan keluarga saudara. Teman-teman baik saudara. Mereka di sekitar kita. Saudara hanya tinggal datang dan menceritakan kabar baik kepada mereka. Ini perintahnya. Perintah dan pekerjaan terbesar yang pernah ada. Ini bisnisnya memang tidak cuan Bapak Ibu Saudara secara materi. Tetapi bisnis ini bernilai kekal. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan yang saudara dan saya percayai. Tuhan yang pengen supaya saudara keluar dari zona nyaman saudara. Untuk saudara menjadi saksi bagi mereka. Dan yang terakhir. Mengapa ini disebut sebagai amanat agung atau perintah besar? Karena saudara bahkan dalam pemberitaan kabar baik. Ketika Tuhan mengutus seseorang. Tidak pernah tidak dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia berkata seperti ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Kita menyebut itu sebagai janji penyertaan yang terbesar dan yang teragung. Ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan memperlengkapi dia dengan kuasa. Ketika Tuhan mengutus seseorang dan tahu dia adalah orang percaya miliknya, Tuhan menjamin dengan dirinya, menjamin dengan penyertaannya. 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam dalam 1 hari, 30 hari dalam 1 bulan, tidak pernah sekalipun Tuhan abe terhadap saudara. Kalau kita belajar studi Alkitab Bapak Ibu Saudara, menarik di dalam kitab Matius. Saat Yesus pertama kali lahir, malaikat berkata kepada Maria, dia akan disebut sebagai siapa? Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita. Di bagian akhir, bukan lagi malaikat yang berkata. Tetapi Yesus sendiri yang berkata, akulah Sang Immanuel itu. Aku yang akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini disebut sebagai sebuah inklusio. Dari awal sampai akhir, di tengah kesimpulannya adalah dialah Sang Immanuel itu. Saudara masih meragukan janji itu? Saudara masih takut dengan janji yang Tuhan berikan? Saudara, David Livingstone, seorang misionaris yang diutus ke Afrika, adalah seorang yang sangat luar biasa dalam pelayanan misi. Dia meninggalkan istri, meninggalkan anaknya, karena tidak mungkin mereka tinggal di pedalaman Afrika. Dia seorang dokter, tapi juga seorang filantropis. Artinya dia punya hubungan relasi yang baik dengan orang-orang kaya, pengusaha. Dia seorang yang dermawan. Tapi dia tinggalkan semuanya itu untuk pergi ke Afrika. Dalam perhitungannya yang dicatat dalam sejarah, dia berjalan lebih kurang 42.000 kilometer untuk mengelilingi Afrika. Pernah hilang selama lebih kurang 6 tahun di belantara Afrika. Sehingga harus dibentuk tim pencari untuk mencari dan menemukan David Livingstone. Bahu kirinya
cacat secara permanen karena diterkam oleh singa yang ganas. Karena di Afrika masih banyak binatang liar pada waktu itu. Ada banyak penyakit, ada banyak kesulitan. Dalam masa akhir hidupnya, dia menderita satu penyakit yang dia merasa tidak tahan. Tetapi dia menulis dalam buku catatan harian. Apa yang membuat saya bertahan dalam segala kesesakan ini? Apa yang membuat saya bertahan dalam segala kesulitan ini? Karena ada janji dari seorang yang paling beradab. Janji paling terpuji dari seorang yang pernah berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang seperti David Livingstone tahu ada harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Tetapi save the lost at any cost, selamatkan jiwa berapapun harganya, di mata Tuhan sangat berharga. Bukan soal berapa banyak uang yang saudara berikan, tapi seberapa saudara memberi hati dan diri saudara untuk menaati amanat agung Kristus. Saudara, saya ingin mengakhirinya dengan sebuah video. Tolong ditampilkan videonya. Bisa? Itu ada tanda play-nya biasanya. Di layarnya tentunya di antara saudara. Oke. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya di antara saudara pernah yang namanya bepergian. Saat bepergian kadang melewati yang namanya jembatan. Tapi jembatan itu mungkin ada yang rusak. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tidak akan sampai di tujuan kalau kita harus melewati jembatan itu rusak. Saudara, pada awalnya Bapak merancangkan setiap kita dalam perjalanan ini indah. Perjalanan ini supaya sampai di tujuan dengan baik. Tapi kenyataannya oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, jembatan itu rusak. Jembatan itu hancur karena pelanggaran dan dosa manusia. Dan kita tidak bisa terhubung lagi dengan Bapa. Kita pisah dengan Bapa. Harusnya maut atau kebinasaan yang kita terima. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Yohanes 3 ayat ke-16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebentar lagi kita memperingati Paskah, mengingatkan kita semua, Bapa tidak ingin hubungan kita rusak. Akhirnya Bapa mengirim putranya yang tunggal, yang bernama Yesus, menjadi jembatan, menjadi perantara kita, supaya terhubung lagi hubungan kita, dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu rencana Tuhan yang indah, keselamatan yang kekal. Jadi pastikan dalam kehidupan kita menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh kehati-hatian, menjaga Silakan dengan benar ditutup. kehidupan ini, supaya Seberapa kita sulit memiliki untuk menjadi hubungan seorang yang harmonis. saksi? Seberapa sulit untuk menjadi seorang yang memberitakan kabar baik? Saya tidak tahu usia anak itu. Tapi ketika saya melihat video itu, saya kadang merasa tertampar, saudara. Seorang anak kecil pun memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Ingat, amanat agung itu bukan berlaku hanya untuk orang dewasa. Mulai dari bayi sampai kepada para lansia.
amanat agung itu berlaku. Pertanyaannya, apakah saudara mau atau tidak? Kalau ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh komandan tertinggi kita di dalam gereja, bukan pendeta kita, tetapi Yesus itu sendiri, Sang Tuhan itu sendiri. Apakah saudara tidak menaatinya? Apakah saudara dan saya harus menjadi seorang pemberontak? Seolah-olah kita tidak tahu ada amanat agung yang diberikan oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya jelas amanat agung itu diberikan kepada saudara dan saya. Perintahnya jelas, pergi. Bukan menyuruh Tuhan untuk pergi, tetapi saudara dan saya pergi. Dan saudara cukup katakan, siap, laksanakan. Bukankah itu yang harusnya menjadi panggilan kita? Bukankah kita mengaku sebagai laskar Kristus, prajurit Kristus? Ketika Sang Komandan Agung itu berkata, pergilah. Hanya ada satu jawaban, siap, laksanakan. Kalau seandainya Yesus ngomong sama saudara hari ini, segala kuasa di sorga, di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, ajar mereka dan seterusnya. Saudara akan menjawab apa sekarang? Apakah saudara akan mengatakan siap laksanakan? Atau saudara hanya akan katakan, oh tunggu dulu Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak menaati amanat agung. Saya masih belum menikah. Nanti kalau sudah menikah. Sudah menikah. Oh saya masih memulai pekerjaan. Baru merintis. Sudah mulai berjalan baik. Tuhan karuniakan anak. Wah tambah repot Pak. Gak bisa pergi pelayanan. Gak bisa pergi beritakan Injil. Sampai pada satu titik. Mungkin sudah tua. Pensiun. Tuhan hanya mendapat sisa-sisa waktu dari saudara. Saudara selalu katakan kita harus memberikan yang terbaik karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sama kita. Tapi kalau kita boleh jujur, kita selalu memberikan sisa-sisa waktu kita. Sisa-sisa pikiran kita. Sisa hari kita untuk kita melayani Tuhan. Kita tidak sedang bersungguh-sungguh melakukan perintahnya yang terakhir itu sebagai prioritas hidup kita. Apa take home message kita hari ini? Setiap anak-anak Tuhan memiliki satu perintah yang sama untuk memberitakan kabar baik. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan setiap anak Tuhan harus memiliki jawaban yang sama. Mari kita katakan, siap laksanakan. Apa jawaban kita? Siap laksanakan. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata tunggu, tetapi siap laksanakan. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.